Di Blorok, ternyata kamu yang melindungi gadis namanya Nadine. Ternyata kau yang membuat kekacauan di kampung ini. Serang dia! Habisi wanita itu! Akan ku habisi kau, Nadine. Panas, panas. Ih, terima kasih udah membantu aku. Ayo kita lawan dia, Nadine. Bangun! Kamu jangan mati! Kamu gak boleh mati, bangun! Tolong! 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 Nadine, kita harus habisi kucing itu. Jangan sampai kucing itu dimanfaatkan untuk pesugihan dan membangunkan orang yang sudah mati. Iya, Nyi. Kamu baik-baik saja kan, Nadine? Alhamdulillah, aku baik-baik aja, Nyi. Buru-buru, ya ilah, ada aja dah. Gimana, tat. Mana? Hidup kagak? Mereka sudah meninggal. Iya, oh iya, Ayo baru ingat, Wati di mana ya? Ayo khawatir banget sama dia. Nya, mungkin di rumahnya. Mending kita ke sono aja yuk, Nya. Yaudah, ayo. Ini Ini bagaimana? Langsung aja ya. Yuk. Ini jalannya. Yaudah. Ayo kita buka. Ayo, Pak Ustaz. Terima kasih Iya. udah nyelamatin saya. Tapi mana Maya sama Danu? Wati yang sabar ya. Mereka sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok yang sabar ya. Mungkin ini udah takdirnya kayak gini. Kita doain aja ya. Moga-moga dosa-dosa mereka tuh diampunin. Ya? Amin. Jangan dulu banyak bergerak. Kau belum pulih. Aku di mana? Kau sekarang berada di kampung harimau. Warga menemukan kau dalam keadaan pingsan. Kalian coba ceritakan siapa dirimu. Aku tidak tahu. Nama? Aku tidak tahu namaku. Aku tidak tahu
Aku tidak tahu siapa diriku. Ya Allah, siapa sebenarnya aku? Apakah aku memiliki keluarga? Dan di mana keluargaku sekarang? Kamu mau kemana? Ini saatnya aku pergi, Ki. Aku harus temukan keluargaku supaya aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku harus pergi. Kalau kamu mencari keluarga kamu tidak perlu pergi. Karena kamilah keluarga kamu. Kalau aku adalah bagian keluargamu, kenapa kau tidak tahu siapa namaku? Itu tidak mungkin. Nama kamu adalah Aksa. Kemarin saya hanya mengetes. Kamu terkena pukulan cakar harimau dengan sangat keras. Nyatanya kamu tidak ingat apa-apa. Kamu adalah warga kampung harimau. Kamu adalah warga di sini. Jadi kamu tidak perlu pergi kemana-mana. Karena rumah kamu adalah di sini. Aku tidak akan biarkan dia pergi. Karena dia harus menjadi manusia harimau pemangsa ular. Dia harus menuntaskan dendamku. Karena hanya orang dengan tanda kepala harimau yang mampu mengalahkan Nyi Blorong dan Ratu Ular. Andi minta sedikit ya batu nisannya buat jadi cincin. Soalnya kan batu pancawarna susah kayak dicarinya. Lagian kan kakek udah gak butuh juga sama batunya. Kok cuman pohon ini yang ketiup angin ya? Aduh, jadi merinding gua. Aduh, tanggung ah. Bentar lagi gue dapat batu pancawarnanya. Lumayan dijual mahal. Makasih ya, Kek. Udah dibolehin ngambil batunya. Ini ulat dari mana nih? Ih, aduh banyak banget lagi. Gara-gara Dorman nih, gue jadi ketempuan. Hansip aja kebanyakan job, lagu. Udah nyantai aja lu ngomong, jangan bentak-bentak gitu. Gue kan kecil di sini, ntar kalau gue kaget jantungan gimana mati di sini, mau? Ya tapi kalau di sini serem. Udah, kagak ada maling yang ngumpet di sini. Cabut. Ntar dulu. Apaan sih? Jangan dorong, takut gue. Gila. Ulat zaman sekarang makanannya bukan daun lagi. Udah kayak debus aja tuh. Apaan? Debus? Itu lu lihat tuh. Nih, lu lihat. Makamnya Ki Sastro. Gompal dimakanin ulat. Ini sih Roma-romanya bukan dimakan ulat, tapi digeragot orang. Pes aja lu, kaget gue. Berarti ada yang sengaja ngambil ini. Oh gitu. Nah, mendingan sekarang kita lapor sama Pak Jaya. Kita belum ada bukti. Kita lihat dulu, ulet apa orang yang ngambil. Lihatin dulu ya. Iya, bener juga ya. Ulet apa orang nih? Kayaknya mah ulet sih. Tapi kalau dilihat dari samping mah kayaknya orang yang ngerogotin. Ya nggak Pak Saidi? Pak Saidi? Pak Saidi ninggalin lagi. Udah tahu ini kuburan lagi. Takut, kabur. Ngapain gua kabur ke sana? Mentok. Kabur.
Pak Jaya, sudah 3 bulan ini kamu nunggak. Saya dari pihak bank tidak ada toleransi lagi buat kamu. Sekarang juga kamu bayar atau rumah kamu saya sita. Maaf Pak, kenapa rumah kami disita Pak? Memangnya suami saya hutang apa? Oh, jadi ibu nggak tahu kalau suami ibu ini utang di bank dengan jaminan sertifikat rumah. Pak, apa benar? Papa gadein rumah kita? Mah, Papa itu pinjam duit ke bank karena kita nggak punya duit lagi, Mah. Cepat sekarang kamu bayar. Waktu minjam, kamu bilang pasti bisa bayar. Dan sekarang kami tagih. Boleh? Pak, saya mohon, beri kami waktu lagi. Saya janji, Pak, saya akan bayar. Iya Pak, jangan sita rumah kami Pak. Saya akan cari uang untuk bayar utang suami saya Pak. Iya. Oke, saya kasih waktu seminggu. Kalau dalam seminggu nggak bisa bayar juga, terpaksa rumah kalian ini habis. Permisi. Di, kenapa kamu? Ya, tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Pak Jaya, kita ini cuman mau laporan kalau misalnya Mbak Sastro itu gompal. Terlalu banget, batu nisan aja masih kecolong. Ya Allah, kenapa ada orang yang tega ngelakuin ini ke makam Bapak? Makasih ya Pak Saidi. Acul, udah ngasih tahu ke saya. Ya Bu, biasa aja, nggak usah bilang terima kasih segala. Ini kan udah kewajiban Acul buat ngamanin kampung sini, ya. Betul. kalau sampai ada orang mau curi batu nisan, itu berarti makam keramat. Wah, nggak bener itu. Kalau kita percaya sama yang begituan, kata Pak Ustadz namanya itu musyrik. Dosanya itu gede banget, ya enggak? Tawa lagi. Ternyata ada juga omongan Pak Ustadz yang nyangkut di hidung lu. Di mana-mana omongan itu nyangkutnya itu di otak bukan di hidung. Lo kira hidung gua tempat jemuran sepatu apa? Canda aja. Ini udah malam. Lebih baik kita ke dalam, nanti kita masuk angin. Nah, kalian berdua keliling deh. Iya, Jangan sampai ada maling kuburan. iya siap Pak. Siap. Yuk, Iya, Andi. Silakan Bapak masuk. Buruan sana. Gue ikut Bapak aja ya masuk. Apaan? Yaudah, ayo kita ke sana. Kenapa sih, Pak? Papa punya ide. Gimana caranya kita bisa cepat dapat uang? Biar Papa bisa cepat bayar utang Papa ke bank. Gimana caranya Bang? Kita buat seolah-olah makam Bapak kamu Ki Sastro itu menjadi makam keramat. Dengan demikian, orang kampung akan berdoa di makam Bapak. Nah, setiap orang yang datang harus bayar. Dari sana kita bisa dapat uang. Astagfirullahaladzim Bang. Kita memang butuh duit Bang. Tapi nggak begitu caranya. Itu sama aja Abang mengajak orang-orang buat musyrik. Dosanya berat Bang. Tapi mah, Papa bener juga. Ini pasti kita dapat duitnya banyak. Enggak. Mama nggak setuju. Kita memang butuh duit. Tapi kita harus kerja keras. Bang Jaya, Abang sebagai kepala keluarga, harusnya Abang itu kerja. Bukannya Abang malah ngandelin uang warisan terus. Sekarang uang warisan sudah habis. Abang malah ngutang ke bank. Kamu istri nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu ngatur saya, hah? Kamu tahu nggak, saya utang ke bank itu buat kamu sama Andi. Kok sekarang kamu malah nyalain saya sih? Iya nih, Mama. Mah, ini tuh lagi momen kita dapat duit banyak. Malah suruh capek-capek kerja. Udah, gak usah dekat mama kamu. Kita sekarang ke kuburan, biar makin cepat kita dapat uang. Ya udah. Ya Allah, ampunilah dosa suami dan anakku.